Halo dear student TUP 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas reverse dan sekalian persiapan untuk UAS, ujian akhir semester. Sebentar, saya lagi nyalakan timer ya. Kalau saya bikin video terlalu panjang, nanti kalian nggak mau denger karena bosen. Makanya videonya saya batasin maksimal hanya 15 menit dan langsung menjelaskan ke tahapan-tahapan persiapan untuk reverse dan untuk UAS. Ya. Nanti sekiranya masih ada yang belum lengkap, saya akan bikin video lagi. Oke, karena ada mahasiswa yang komplain katanya boros di kalau ikut kuliah Zoom ngabisin data. Makanya saya bikin video. Jadi kalian bisa lihat dari YouTube. Nanti kalau pengen dilihat, bisa dilihat lagi. Dan kalau Zoom, kadang-kadang terkendala ada yang nggak bisa join, ada yang lupa, nggak ngerti atau gimana. Nah, tapi dengan kuliah, dengan video ini, saya berharap kalian ngerti, yang pertama. Terus yang kedua, kalau seandainya belum ngerti, bisa komen di portal, dan bisa juga komen di kolom komen di YouTube yang saya upload ini. Oke, langsung aja. Ya, saya akan share screen. Oke, ini materinya. Oke. Oke. Nah, materinya ini sudah pernah saya share minggu yang lalu. Tapi kali ini lebih detail, lebih jelas. Karena minggu lalu kan kalian upload tugas, ya kan? Karena saya pengen tugasnya keren, kan upload tugas. Nah, terus kemudian saya pengen tugas reverse ini bagus-bagus seperti tugas besar yang sebelumnya. Tugas besar sebelumnya kan saya reschedule 2 minggu ya. Kalau ini nggak bisa di-reschedule, kalau di-reschedule berarti kalian ikut kuliah tahun depan, alias nggak lulus ya. Saya nggak pengen gitu. Saya pengen kalian satu kelas lulus semuanya dengan nilai yang bagus. Karena presidennya tugas besar yang saya bimbing semuanya rata-rata bagus. Oke. Apa sih tugas reverse? Nah, kalian kayaknya sudah tahu semuanya. Ini akan saya ulang kembali. Agendanya adalah penjelasan tugas reverse, terus kemudian format tugas reverse, pembagian material reverse, dan penjelasan UTS. Saya mesti koreksi, bukan UTS ya, tapi UAS. Oke, saya koreksi aja deh langsung. AS, oke. Ya. Apa sih reverse itu? Reverse itu adalah something directly contrary to something else. Opposite. Reverse opposite rule games. Students pretend like a lecture. They should explain course material. Jadi kalian tukeran peran dengan saya. Kalian jadi dosennya, saya jadi mahasiswanya. Jadi kalian menjelaskan materi yang seharusnya saya jelaskan, kalian jelaskan ke saya dengan eksplor dari buku-buku, dari internet, dan mencari case study. Ya, jadi kita kayak main pura-pura gitu ya, tapi dinilai main pura-puranya ini. Ya. Oke, saya bayangin waktu bikin tugas ini, saya ngebayangin kalian menjelaskan di depan saya, di depan kelas, gitu. Saya duduk jadi mahasiswa. Tapi karena kondisinya seperti ini, kayaknya hayalan saya nggak tercapai itu. Oke, baiklah. Ini adalah reverse material. Ya, kuliah kita kan bentang lebar, wide span. Nah, ini adalah elemen utama struktur. Saya nggak perlu jelaskan panjang kali lebar kali tinggi, karena sudah cukup jelas sekali di kuliah-kuliah sebelumnya. Ya. Jadi yang pertama, elemen kaku. Ya. Ini
biasanya dipakai di portal untuk balok dan kolom, ya. Terus melengkung, plat, plat lengkung, cangkang. Terus ini adalah elemen yang kaku. Ya. Kemudian ada elemen yang tidak kaku. Ya. Ada kabel, ada membran. Nah, membran pun terbagi. Ada membran bidang, membran lengkung tunggal, dan lengkung ganda. Ya. Beberapa perkuliahan sudah saya kasih materialnya. Nanti secara bertahap setiap minggu akan saya kasih lagi ya untuk melengkapi tugas kalian. Oke, saya dulu. Oke. Kemudian ini adalah elemen turunan dari keduanya. Struktur rangka batang atau frame, ya. Terus struktur rangka ruang. Ini rangka batang ada dua ya. Truss, flat truss, dan space truss. Ini masuk ke rangka batang. Kemudian ada rangka ruang, space frame. Ada kubah dan ada jaring net. Nah, kemudian ada penggabungan struktur. Kita sebut hybrid. Penggabungan atau kombinasi beberapa jenis sistem struktur. Misalnya, rangka dengan kabel, terus misalnya membran dengan rangka. Nah, itu kita bilang hybrid. Oke. Berikutnya. Nah, ini adalah material yang harus kalian bagi dalam satu kelas. Ya. Jadi ada balok kolom rangka sederhana. Ya, ini nggak termasuk ya yang nomor 1. Rangka batang, rangka ruang, lengkung, plat datar, datar, vertikal, lipat, folded plate, terus cangkang, shell, cangkang cylinders atau fold. Ya. Terus berikutnya kubah dan cangkang bola, hiperbolik, parabolik, cangkang bola, setengah, 2/3, 3/4, 1/3, dan seterusnya. Kemudian kabel, kemudian ini masih ngikut anotutnya. Membran, cantilever, dan pneumatik. Ini harus dibagi ke 5 kelompok. Oke, next-nya. Nah, ini kita mulai ke tugas. Ya. Tugas ketiga. Tentukan dan bagi seluruh elemen sistem bentang lebar, setiap kelompok 3 sistem struktur. Ya, di kelas kita ada 5 kelompok. Nah, nanti setiap kelompok dapat 3 sistem struktur. Berikan masing-masing 2 case studies dan jelaskan prinsip strukturnya. Ya. Saya akan menjelaskan berikutnya ke format laporannya. Ya, beberapa mahasiswa sudah ada yang asistensi ke saya. Nanti mulai efektif minggu ini sampai nanti UAS, saya pengen hasil terbaik ya. Jadi kalian harus aktif asistensi. Oke. Pertama adalah teori. Ya, kemudian penjelasan case study, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, untuk teori, cari pembebanannya, jelaskan sistem strukturnya, bagaimana prinsip strukturnya, bagaimana logika strukturnya, bagaimana detail sambungannya, bagaimana materialnya, material struktur itu sendiri, material pendukung, maupun material penutup atapnya. Jadi dijelaskan. Oke, biar lebih jelas. Oke.
Saya jelaskan di sini. Saya kehilangan annotate. Ini annotate mesti cari-cari nih. Oke. Cross. Oke. Saya tambahin deh nih material. Struktur, terus kemudian material pendukung dan material atapnya. Ya. Nah, detail sambungan di sini, sambungan struktur dan material, bisa antar struktur, bisa juga. Oke, saya balik lagi ke case study. Case study, pertama jelaskan deskripsi bangunannya dulu. Fungsinya apa, lokasi di mana, berapa lantai, dan lain-lainnya. Sepertinya bukan berapa lantai ya. Fungsinya buat apa, lokasinya di mana. Kemudian struktur yang digunakan. Kemudian analisa strukturnya. Tentunya pembebanan, bicara logika strukturnya, bicara pembebanannya, bicara detail sambungannya, bicara estetikanya. Kemudian terakhir kesimpulan dan daftar pustaka. Sebentar, saya mau tambahin. Ini kayak gini langsung keingetan nih. Tambahin apa lagi? Sebenarnya kalian mesti kreatif yang explore. Ya. Ini saya kasih pancingan. Nanti kalian mesti mengembangkan lebih baik. Oh, sudah 12 menit. Saya udah kelamaan. Ya, baiklah, akan saya selesaikan secepatnya. Nah, berikutnya kesimpulan dan daftar pustaka. Gitu. Daftar pustaka itu terkait dengan teori, terus kemudian dari case study, kalian ngambil dari mana? Tentu kan kalian nggak ambil sendiri ya. Tentunya kalian ngambil dari internet atau dari buku. Mesti kerepotan cari annotate-nya, tiba-tiba dia menghilang. Tiba-tiba susah dicari. Oke. Next-nya. Nah, ini deskripsi tugasnya. Tugasnya itu ada reverse, ada bikin maket. Ya. Saya jelaskan yang reverse dulu. Kalian buat bahan presentasi bentang lebar PPT dengan materi yang tertentukan, kemudian bikin laporan dengan format A4. Jadi ada dua, PPT dan format A4. Persentase penilaiannya 20%, 25% dari seluruhnya. Tugas dikumpulkan Rabu 3 Juni 2019. Masih ada waktu sebulan. Kalian mulai cicil biar intensif ya. Terus kemudian saya mau, kalau tahun yang lalu, tugas untuk UAS itu adalah maket skala 1:100. Ya. Kali ini saya paham sekali, kalian punya keterbatasan, nggak bisa bikin maket. Nah, bikin 3D, 3D gambarnya, dan bikin videonya. Contohnya bisa dilihat di YouTube ini. Saya kasih linknya. Ini yang bikin kakak kelas kalian. Ya, yang nggak harus plug sama. Cuman di situ kelihatan formula strukturnya, konfigurasi strukturnya, itu kelihatan di situ semuanya. Kalau kalian bingung, kalian bisa tanya ke saya. Nah, balik lagi, ini saya salah tulis. Kenapa masih di UAS? Padahal kita sudah UAS. Ya. Oke, UAS tugasnya adalah dari maket dan presentasi, detail tugas besar, dan presentasi tugas besar. Jadi, tugas besar yang kalian buat kemarin, nanti akan kalian detailkan.
detail sambungannya kah, detail penataan kolomnya, terus kemudian kalau portal pakai rangka nanti kita atur kembali rangkanya gitu ya. Jadi tugasnya berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Oke, demikian penjelasan saya. Terima kasih. Saya stop share dulu. Nah, saya pengen tugas kalian keren, bagus, gitu, dapat nilai maksimal, ya. Masih ada waktu 1 bulan, setiap seminggu sekali, bisa konsisten asistensi. Oke, stay safe, stay healthy. Thank you. Kenapa?